Hello my friends anywhere, everywhere. Welcome back to my channel. Terima kasih banyak buat siapapun yang pay attention, mau mampir di channel ini dan mungkin juga mau membagikan video-video di channel ini. Thank you very much ya. Oke, sahabat-sahabatku, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya dari orang-orang yang masih sering bertanya atau menanyakan bahwa tertulis di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes ya, bahwa sebelum Yesus lahir menjadi manusia, Yesus Kristus sudah pernah memiliki praeksistensi. Mungkin namanya belum Yesus ya, belum jadi Kristus, tapi dia sudah memiliki praeksistensi atau pernah ada, sudah ada. Bahkan Yesus sudah ada, substansinya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, ayat rujukan yang sering dipakai oleh para pengajar Trinitas untuk membuktikan bahwa Yesus sudah ada dan langsung disimpulkan bahwa karena Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, maka Yesus pasti Allah yang Maha Kuasa. Nah, ayatnya yang sering dipakai adalah dalam Injil Yohanes pasal 17, ayat 5 dan ayat 24. Nah, sahabat-sahabatku, banyak orang pengajar Trinitas nekat dengan jurus ya biasa seperti biasanya, jurus akrobat dan jurus mabuk ya, berasumsi bahwa karena Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, maka dia pasti adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Nah, lalu bagaimana Mas Frans Donald cara menjawab pertanyaan yang sulit ini? Oh, ini bukan pertanyaan yang sulit Mas Bro, Mbak Sis. Itu adalah sebuah pertanyaan yang very easy. Super duper gampang untuk dijawab. Yes, pertanyaan yang gampang sekali dijawab. Oke, kita akan langsung jawab sahabat-sahabatku. Ya, dalam Injil Yohanes 17 itu adalah berisi tentang doanya Yesus Kristus. Jadi kalau Anda baca Injil Yohanes pasal 17, itu konteksnya doanya Yesus kepada Allah Bapa. Dan perhatikan baik-baik, sebelum nanti kita baca ke ayat 5 dan ayat 24. Ya. Teman-teman buka dulu di dalam Injil Yohanes 17 ayat 1-3. Itu adalah doanya Yesus, dan di ayat 3 Yesus berdoa kepada Bapa, dan Yesus mengatakan, Bapa sebagai apa? Satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus di bumi, Yesus berdoa kepada satu-satunya Allah yang benar, yang olehnya disapa sebagai Bapa. Ya, jadi jelas Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa, karena dia berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Yohanes 17 ayat 1-3. Nah, sekarang di ayat 5-nya, tiba-tiba tertulis Yesus berkata demikian. Kepada Bapa Yesus berdoa ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa. Bapa ini siapa? Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Bapa adalah Allahnya Yesus ya. Kita lanjutkan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah memiliki suatu kemuliaan sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Kita lompat ke ayat 24. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Wow! Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Nah, bagaimana ini menjelaskannya? Apakah karena sebelum dunia dijadikan Yesus sudah ada, maka Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri? No. Di ayat 1-3 kita sudah tahu bahwa Yesus berkata, Bapa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah, lalu bagaimana kita memahami ayat ini? Oke sahabat-sahabat, kita akan langsung jawab tanpa basa-basi ya. Ini pertanyaan yang jawabannya gampang pol bagi orang yang paham kitab suci dan memahami realitas ya. Jadi jawabannya gini.
Sebenarnya bukan hanya Yesus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi ya jawabannya. Sebelum dunia ini dijadikan, yang sudah ada itu, yang sudah eksis itu bukan hanya Yesus. Tapi juga Anda, saya, Frans Donald, semua orang, para nabi, semua juga sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan bukan hanya manusia. Ikan hiu di laut, ikan paus, kuda laut, dan teman-temannya itu. Kemudian burung-burung di udara, cacing-cacing yang unyu-unyu di dalam tanah, dan semua binatang-binatang di hutan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, semuanya juga sudah ada sebelum dunia dijadikan. Saya berikan analogi ya, biar gampang ditangkap. Analoginya begini sahabat-sahabat. Anda sekarang ada di mana? Anda ada di ruangan, atau ada di dalam rumah, atau di luar rumah, di tengah jalan misalnya. Anda simak, perhatikan baik-baik di sekitar Anda, dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya di dalam ruangan ini misalkan di sini ada gitar. Ya. Ada gitar, ada kasur, ada kursi. Ya, ini ada kursi ini. Ini ada kursi. Kursinya drummer ya. Kemudian ada guling. Ada guling ya. Ada kacamata ya. Anda bisa lihat juga ada tembok, ada bolpen mungkin. Di rumah Anda ada mesin cuci, ada setrika, ada kompor, ada mobil, ada motor, ya. Ada jaringan internet, Anda bisa lihat ada pesawat terbang, ada kapal, ada helikopter di dunia ini, dan segala macam. Ada juga mungkin pisang goreng, tahu goreng, ya, onde-onde, dan segala sesuatu. Lalu pahami, camkan baik-baik bahwa keberadaan semua barang-barang yang ada di sekitar Anda. Perhatikan aja yang di sekitar Anda, tidak usah jauh-jauh. Yang ada dekat-dekat di sekitar Anda. Baju Anda, bolpen Anda, topi Anda mungkin. Apapun yang ada dekat-dekat di sekitar Anda. Semua barang-barang yang bertaburan dalam kehidupan sehari-hari Anda itu, pahamilah faktanya, realitanya, bahwa sebelum barang-barang atau materi-materi itu semua ada, awalnya semua itu sudah ada dalam benak atau dalam pikiran, dalam logos dari para penciptanya. Sebelum gitar ini ada, gitar ini sudah ada lebih dulu, sudah eksis di dalam benak, imajinasi, pikiran, logos pembuatnya. Sebelum senar ini dibuat oleh pabrik, sebelumnya dia sudah ada, bukan dalam wujud senar, tapi dia sudah ada dalam benak sebagai logos di dalam pikiran penciptanya. Sebelum meja kursi di rumah Anda ada, sebelum setrika, kompor, apalagi televisi, mobil, motor, helikopter, semua ada itu. Sebelumnya semua sudah ada lebih dulu di dalam benak, pikiran penciptanya. Ya, jadi semua barang-barang itu sudah ada lebih dulu di dalam benak, dalam ide, dalam logos para perancangnya. Nah, sahabat-sahabat, itu sebuah analogi ya, atau ilustrasi. Begitupun dengan manusia. Yeremia, Nabi Musa, Yesaya, termasuk Yesus, Nabi Muhammad, Buddha Gautama, saya, Anda. Nyamuk-nyamuk yang terbang setiap hari di sekitar kita. Nguing, 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 nguing. Yang tidak ada chargernya tapi ada knalpotnya itu.
Kemudian apa juga? Ikan mujair yang Anda makan. Cumi-cumi kuda laut, ubur-ubur yang ada di laut. Anjing dan kucing yang ada di rumah Anda. Burung puyuh, burung pipit dimakan biawak. Ya, jadi ada burung puyuh, burung pipit, biawak. Ada pohon pisang, pohon kelapa, pohon jati, rumput yang bergoyang. Ataupun bulan, bintang, matahari, planet-planet dan sebagainya. Semua yang pating kumelip di jagat raya ini. Semua-muanya sesungguhnya sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dan masing-masing makhluk maupun segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, semua memiliki kemuliaannya masing-masing. Memiliki tingkat-tingkat kemuliaan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebelum dunia dijadikan. Nah, di manakah keberadaan segala makhluk yang saya sebutkan tadi? Segala makhluk yang sekarang ada di dimensi ruang dan waktu ini. Sebelum dunia ada, segalanya sudah ada di mana? Iya, betul sekali, pinter gitu loh. Keberadaan segala sesuatu sudah ada, yaitu adanya di dalam logosnya Allah. Di dalam ide, gagasan, rencananya Allah. Semua-muanya. Ya, kita baca di dalam kitab suci ya, dalam kitab suci apapun. Kalau di Bible juga ada, misalkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bahwa Allah Bapa, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, jadi sebelum segala sesuatu dijadikan, dimaterikan, eksistensinya sudah ada dalam benak, dalam ide, dalam gagasan, atau dalam logosnya Allah. Bisa dipahami dengan mudah ya sahabat-sahabatku. Jadi semuanya itu sudah ada. Allah Sang Maha Pencipta itu kan bukan pencipta yang seperti orang bodoh bangun rumah. Buat pondasinya dulu. Baru bikin pondasi baru mikir. Nanti habis pondasi kita bikin apa ya? Oh, kita bikin temboknya. Baru kemudian nanti setelah jadi tembok baru, wah tembok harusnya ada jendelanya. Akhirnya dibobol lagi. Tembok sudah jadi jebol. Ini kita harus jadi jendela, dilubangi. Oh juga harus ada pintu. Baru dilubangi, dibikin pintu. Terus nanti, kalau biar nggak kena hujan, gimana caranya? Oh kita bikin atap. Kita kasih tutup. Bukan begitu ya. Tetapi Sang Maha Pencipta itu ketika mau menciptakan segala sesuatu, itu sudah ada ide gagasannya dulu yang lengkap. Seperti seorang arsitek yang sangat cerdas dan jenius. Sebelum rumah jadi, segala sesuatunya sudah dipikirin. Segala sesuatu yang dibutuhkan rumah itu sudah ada dalam benaknya. Mulai dari fondasinya, mulai dari komponen-komponen penyusun temboknya, keramiknya nanti bagaimana, instalasi listriknya bagaimana, gentengnya bagaimana, lubang-lubang ventilasinya bagaimana. Semua sudah dipikirkan dengan jelas. Bahkan nanti di dalam rumah isinya apa aja, yang dibutuhkan apa saja itu sudah dipikirkan dan sudah ada dalam benaknya sebelum rumah itu dibuat. Nah, demikian juga dengan Sang Maha Pencipta. Sebelum segala sesuatu dijadikan, semuanya sudah eksis, sudah ada sebagai logos, sebagai ide, sebagai gagasan yang sempurna dari Dia yang Maha Sempurna. Ya, jadi jelas sahabat-sahabatku, jawabannya begitu ya. Bukan cuma Yesus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, tapi saya yang adalah adiknya Yesus. Ya. Kenapa saya sering menyebut diri sebagai adiknya Yesus? Karena dalam Alkitab, surat Roma ayat 29, tertulis, Yesus adalah yang sulung
dari banyak saudara. Yesus disebut anak Allah, kita juga disebut anak-anak Allah. Tapi Yesus yang sulung itu artinya yang pertama, yang tertua, atau yang terpilih. Sedangkan kita adalah adik-adiknya. Roma 8 ayat 29. Juga di dalam Ibrani pasal 2 ayat 11-12. Yesus sendiri mengatakan tidak malu menyebut kita saudara. Nah, jadi yang ngaku bahwa saya ini adiknya Yesus itu ya Yesus sendiri. Ya. Oke sahabat-sahabat, begitu jawabannya. Semoga bisa ditangkap dan silahkan dibagikan video ini jika masih ada orang-orang yang mempertanyakan hal yang sama. Ya, sekali lagi jawabannya tegas. Bukan cuma Yesus yang memiliki praeksistensi, tapi saya dan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, termasuk rumput yang bergoyang, anjing dan kucing yang ada di rumah Anda, ikan-ikan di laut, burung di udara, dan segala-galanya yang bersumber dari Allah. Semua sudah ada sebelum dunia dijadikan. Begitu. Semangat!